Assalamualaikum wahai sahabat beriman, sejak kamu lahir, kamu tidak pernah sendirian. 4 penjaga halus telah mengikuti setiap langkahmu, menjaga, memperingatkan, dan menuntun jalan hidupmu. Mereka disebut sedulur papat, dan malam ini, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini melindungimu tanpa kau sadari. Asal-usul sedulur papat, 4 energi halus yang lahir bersamamu. Sedulur papat bukan sekadar ajaran kuno yang lahir dari kebijaksanaan Jawa. Ia adalah peta energi jiwa manusia, sebuah warisan spiritual yang sudah ada jauh sebelum para leluhur mengenal huruf, sebelum wayang dibuat, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan Nusantara berdiri. Sedulur papat, atau 4 saudara gaib, adalah 4 kekuatan yang lahir bersamaan dengan dirimu, dan sejak detik pertama engkau mengambil napas pertama, mereka sudah mengawalmu tanpa jeda. Di dalam pemahaman Jawa kuno, manusia tidak pernah dilahirkan sendirian. Tubuh fisik hanya salah satu bagian. Di baliknya ada 4 energi halus yang terkoneksi langsung dengan alam, unsur bumi, dan getaran gaib semesta. Keempatnya disebut Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, dan Puser. Dalam kehidupan fisik, mereka hadir sebagai bagian dari proses kelahiran. Tetapi dalam realitas energi, mereka menjadi penjaga tak terlihat yang bertugas menuntun, memperingatkan, menyeimbangkan, dan menjaga kita dari bahaya yang tidak mampu dilihat dengan mata biasa. Ajaran ini dulu sangat sakral. Tidak semua orang boleh mengkajinya. Hanya orang-orang tertentu, para sesepuh, empu, pujangga, dan pelaku tapa, yang diperbolehkan memahami lapisan terdalam dari ajaran ini. Namun seiring zaman berubah, ajaran ini semakin ditinggalkan. Buku-buku modern tidak lagi membahasnya. Generasi muda lebih tertarik pada dunia luar daripada dunia batinnya sendiri. Perlahan, sedulur papat mulai dianggap mitos, padahal ia menyimpan peta hidup yang sangat besar. Ketika seseorang merasakan kegelisahan tanpa sebab, seringkali itu bukan karena tubuh yang lelah, tetapi karena salah satu sedulur papat sedang tidak seimbang. Ketika seseorang tiba-tiba merasa damai luar biasa, itu pun biasanya tanda bahwa hubungan batin antara jiwa dan keempat saudara gaib itu sedang sangat harmonis. Para leluhur paham bahwa manusia akan mudah tersesat ketika hubungan ini terputus. Maka dari itu, ilmu ini diajarkan untuk membangun keseimbangan. Bagian ini mengupas bagaimana sedulur papat tercipta, bagaimana mereka mengikatkan diri pada pancer, inti dirimu, dan bagaimana mereka menjadi jalur komunikasi antara manusia dan semesta. Para leluhur percaya, ketika seseorang mampu menyadari keberadaan 4 saudara ini, maka hidupnya akan berubah. Bukan berubah karena keajaiban tiba-tiba, tetapi berubah karena ia akhirnya mengenali siapa dirinya di balik tubuh yang tampak. Bagian 2, 5 pancer, inti kesadaran dan koneksi. 5 pancer adalah inti dari seluruh sistem ini. Pancer berarti pusat, berarti diri sejati, berarti poros tempat seluruh energi manusia berkumpul. Kalau sedulur papat adalah 4 penjaga, maka pancer adalah raja dalam diri. Ia adalah dirimu yang sebenarnya, kesadaran yang tidak bisa mati, tidak bisa hancur, tidak bisa hilang bahkan ketika tubuhmu sudah kembali menjadi tanah. Para leluhur Jawa mengatakan bahwa perjalanan manusia di dunia bukan untuk mencari Tuhan, melainkan untuk mengenal pancer, karena lewat pancerlah Tuhan akan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Pancer adalah kesadaran yang terletak di antara tubuh, jiwa, dan roh. Dalam banyak ajaran kuno, ia disebut dengan berbagai nama, ruh sejati, atma, sukma luhur, atau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai sukma sejati. Pancer inilah yang menghubungkan 4 saudara gaib dengan ketentuan hidupmu. Di titik ini, manusia bukan lagi sekadar makhluk fisik, tetapi makhluk energi yang terus beresonansi dengan semesta. Ketika seseorang kehilangan arah dalam hidup, itu sebenarnya karena ia sedang jauh dari pancernya. Ketika seseorang mudah marah, mudah gelisah, mudah takut, itu pun karena pancer tidak stabil. Dan ketika seseorang tenang, jernih, bijak, dan mudah merasa damai,
itu tanda bahwa ia sedang sangat dekat dengan diri sejatinya. Di masa lalu, para pertapa Jawa melakukan tirakat hanya untuk satu tujuan, menemukan pancar. Mereka percaya bahwa seluruh rahasia hidup, nasib, dan jalan takdir akan terbuka ketika seseorang mampu bersatu dengan pancar. Bahkan sedulur papat akan tunduk kepada seseorang yang pancarnya kuat. Namun sayangnya, ajaran tentang pancar nyaris hilang. Banyak yang tak lagi mengerti apa itu diri sejati. Banyak yang mengira bahwa dirinya hanyalah tubuh dan pikiran. Padahal tubuh hanya kendaraan, pikiran hanya alat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang menuntun semua itu. Dan ketika ia ditemukan, semua ketakutan hidup pelan-pelan lenyap. Bagian 3, peran dan tugas masing-masing sedulur papat dalam hidupmu. Sedulur papat bukan sekadar simbol atau mitos. Mereka adalah 4 energi halus yang mengelilingimu sejak kamu masih berada di kandungan. Mereka hadir sebagai bagian penting dari sistem spiritual Jawa yang sangat tua. Bahkan para leluhur percaya bahwa seseorang tidak mungkin hidup selaras tanpa hubungan yang harmonis dengan 4 saudara ini. Kakang Kawah adalah saudara pertama yang lahir bersamamu. Ia adalah air ketuban, unsur air, yang membawa energi kesejukan, kejernihan, dan intuisi. Di dunia energi, Kakang Kawah menjadi penjaga gerak batin, ia yang membuat seseorang peka terhadap tanda-tanda semesta. Orang yang hubungan Kakang Kawahnya baik biasanya punya firasat kuat, mudah mengenali bahaya, dan lebih cepat memahami apa yang tidak diucapkan oleh orang lain. Namun bila hubungan ini terganggu, seseorang bisa menjadi gelisah tanpa sebab, merasa buntu, atau mudah tertipu oleh ilusi pikiran. Adi Ari-Ari adalah unsur tanah. Ia melambangkan kestabilan, keteguhan, dan kekuatan akar hidup. Ari-Ari secara fisik dikubur oleh para leluhur dengan doa-doa tertentu agar ia kelak kembali menjadi energi penjaga anak tersebut. Dalam dimensi halus, Adi Ari-Ari menjaga keseimbangan langkahmu, bagaimana kamu memutuskan, bagaimana kamu menjejak kehidupan, bagaimana kamu menentukan arah. Bila hubungan ini kuat, seseorang akan punya pendirian yang mantap, tidak mudah goyah, dan memiliki integritas tinggi. Namun bila lemah, seseorang akan mudah bingung, bimbang, tidak mampu mengambil keputusan, atau hidupnya terasa tidak berpijak. Getih melambangkan unsur api. Ia adalah energi keberanian, gairah hidup, semangat, dan motivasi alamiah. Getih adalah representasi dari daya hidup itu sendiri. Ketika hubungan dengan getih seimbang, seseorang menjadi tangguh, tidak mudah menyerah, penuh tenaga, dan punya daya juang tinggi. Namun jika tidak, ia bisa merasa lemas, kehilangan semangat, mudah putus asa, dan hidup terasa kosong. Api getih adalah sumber tenaga lahir dan batin yang menggerakkan manusia dari dalam. Puser adalah unsur angin. Ia adalah pengendalian, kesadaran, dan kemampuan manusia untuk menghubungkan pikiran dengan hati. Puser adalah pusat energi yang mengatur bagaimana seseorang mengekspresikan diri dan bagaimana ia merespons kehidupan. Bila hubungan dengan puser baik, seseorang menjadi lebih tenang, punya logika jernih, dan bisa mengendalikan emosinya. Namun bila tidak, seseorang mudah meledak, mudah murung, atau pikirannya kacau. Keempat saudara ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dan bekerja sama untuk menjaga hidupmu tetap pada jalurnya. Bila satu terganggu, lainnya ikut terpengaruh. Itulah mengapa ajaran Jawa selalu menekankan keseimbangan. Bukan keseimbangan fisik, tetapi keseimbangan batin, keseimbangan antara 4 kekuatan halus yang menyertaimu. Dalam keadaan seimbang, sedulur papat menjadi pagar gaib yang sangat kuat. Mereka melindungimu dari mara bahaya, dari energi buruk, dari keputusan yang keliru, bahkan dari kesengajaan orang berniat jahat. Tetapi ketika hubunganmu dengan mereka renggang, hidup terasa berat, buntu, dan penuh ketidakpastian. Bukan karena takdir buruk, tetapi karena energi penjagamu tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Inilah salah satu alasan mengapa para leluhur selalu mengajarkan untuk eling, ingat, pada sedulur batinmu.
Karena dengan mengingat mereka, kamu sebenarnya sedang mengingat bagian-bagian dirimu sendiri. Bagian 4, tanda kamu sudah terhubung dengan sedulur papa. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang terhubung dengan sedulur papa. Hubungan ini tidak datang melalui ritual rumit, tetapi melalui kondisi batin tertentu yang hanya muncul ketika seseorang jujur dengan dirinya sendiri. Ada tanda-tanda yang sangat jelas, yang bila kamu rasakan, berarti 4 saudara gaibmu sedang bekerja secara harmonis. Tanda pertama adalah firasat yang jarang meleset. Kamu sering merasa tahu sesuatu sebelum terjadi. Bukan karena kamu sakti, tetapi karena kakang kawah sedang membisikkan tanda-tanda halus. Kamu merasa ada yang tidak beres, lalu hari berikutnya sesuatu benar-benar terjadi. Atau sebaliknya, kamu merasa tenang tanpa alasan, dan ternyata keputusanmu benar. Ini bukan kebetulan. Firasat adalah bahasa paling lembut dari penjaga batinmu. Tanda kedua adalah ketenangan yang muncul tanpa alasan logis. Di tengah masalah, kamu justru merasa damai. Ini adalah tanda bahwa puser sedang aktif. Ia menetralkan gejolak pikiranmu dan membuatmu mampu melihat segala sesuatu lebih jernih. Orang yang terhubung dengan puser biasanya lebih matang secara emosi, tidak mudah meledak, dan mampu menahan diri dalam kondisi paling berat. Tanda ketiga adalah arah hidup terasa lebih jelas. Kamu seperti tahu kemana harus melangkah, apa yang harus dipilih, dan apa yang harus ditinggalkan. Ini adalah tanda Adi Ari-Ari sedang menegakkan fondasimu. Ia memberikan kejelasan batin sehingga kamu tidak ragu menentukan tujuan. Bahkan ketika hidup belum sempurna, kamu tetap merasa mantap dengan arah yang sedang kamu tempuh. Tanda keempat adalah energi hidup yang meningkat. Kamu merasa lebih bersemangat, lebih kuat, lebih mudah bangun pagi, dan lebih mudah bergerak. Ini adalah tanda getih sedang menyalakan kembali api kehidupanmu. Orang yang kehilangan koneksi dengan getih biasanya merasa letih terus-menerus, walaupun tidak melakukan apa-apa. Tanda kelima adalah perasaan dipandu. Kamu merasa seperti ada kekuatan yang memimpinmu. Kamu merasa dijaga, dilindungi, atau diberi jalan ketika kamu tersesat. Terkadang bentuknya adalah munculnya orang yang tepat pada waktu yang tepat, gagasan yang datang tiba-tiba, atau jalan keluar yang muncul dari arah tak disangka. Ini adalah kerja kolektif dari sedulur papat yang sedang sinkron dengan pancermu. Tanda keenam adalah meningkatnya kepekaan batin. Kamu mudah menangkap energi orang lain, mudah merasakan suasana ruangan, atau lebih sensitif terhadap kata-kata yang menyakiti. Walaupun terlihat seperti kelemahan, sebenarnya ini adalah kekuatan. Semakin kamu peka, semakin kuat kontakmu dengan saudara gaibmu. Dan tanda terakhir adalah perasaan kembali pulang kepada diri sendiri. Kamu merasa lebih jujur dalam menjalani hidup, tidak lagi menipu diri, tidak lagi memaksa diri menjadi orang lain. Kamu mulai menemukan makna di balik hidup. Kamu mulai mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang dunia luar, tetapi tentang perjalanan ke dalam dirimu sendiri. Bagian 5, Ritualitas Jawa untuk menguatkan sedulur papa. Para leluhur Jawa menciptakan berbagai ritual bukan untuk memanggil kekuatan gaib, tetapi untuk membersihkan batin agar hubungan antara manusia dan sedulur papat kembali kuat. Ritual dalam tradisi Jawa bukan sihir, bukan pemanggilan entitas asing, tetapi penyelarasan diri. Ada beberapa laku yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat hubungan dengan 4 saudara halusmu. 1. Laku hening atau tapa ngalong. Ini adalah latihan keheningan yang dilakukan pada malam hari. Duduk dalam posisi nyaman, mematikan lampu, dan membiarkan batin turun menjadi sunyi. Ketika pikiran mulai diam, suara paling lembut dari dalam dirimu mulai terdengar. Pada titik ini, sedulur papat lebih mudah berkomunikasi melalui bisikan intuisi. 2. Tirakat puasa mutih. Para leluhur melakukan puasa mutih bukan untuk menahan lapar, tetapi untuk meredam energi kasar dalam tubuh. Dengan memakan makanan sederhana, tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hubungan dengan sedulur papat lebih halus. Karena sedulur papat adalah energi lembut,
Mereka mudah terhalang oleh tubuh yang terlalu berat oleh nafsu atau makanan berlebihan. 3. Nyadran atau memberikan doa di kuburan leluhur. Ini bukan pemujaan, melainkan penghormatan. Dengan mengingat leluhur, energi penjaga menjadi lebih kuat. Karena sedulur papat juga merupakan bagian dari garis energi leluhur. Ketika doa diberikan, batin menjadi teduh, dan koneksi dengan saudara halus menjadi lebih kokoh. 4. Mandi kembang atau ruatan air. Air adalah medium penyucian paling tua dalam tradisi Jawa. Air kembang 7 rupa dipercaya bisa meluruhkan energi negatif yang menempel. Ketika seseorang mandi kembang dengan niat membersihkan batin, ia sebenarnya sedang membuka jalur komunikasi antara kakang kawah dan tubuh kasarnya. 5. Membaca doa sederhana, eling lan waspada. Doa ini bukan mantra panjang. Hanya 2 kata, eling lan waspada. Artinya, sadar dan awas. Para leluhur percaya bahwa seseorang yang sadar dan awas otomatis terhubung dengan pancer dan 4 penjaganya. Doa ini membuat batin kembali ke pusatnya. 6. Menjaga perilaku. Ritual terbesar dalam ajaran Jawa bukan pada upacara, tetapi pada perilaku sehari-hari, tutur kata yang halus, hati yang tidak menyakiti, pikiran yang tidak merusak, dan tindakan yang tidak merugikan orang lain. Karena setiap tindakan buruk bisa memutus hubungan dengan sedulur papat, sementara tindakan baik memperkuatnya. Ketika ritual-ritual ini dilakukan, bukan sedulur papat yang datang kepadamu, tetapi dirimu yang kembali pulang kepada mereka. Bagian 6. Pancer, jalan pulang kepada diri sejati. Pada akhirnya, seluruh perjalanan sedulur papat bermuara pada satu titik, pancer. Ia adalah inti dirimu, pusat kesadaran, rumah tempat 4 saudara gaibmu berkumpul. Para leluhur percaya bahwa seseorang belum benar-benar hidup sebelum ia menemukan pancernya. Karena pancer adalah jati diri, ruh sejati, suara paling dalam yang menuntun manusia kembali kepada makna. Pancer bukan pikiran. Pikiran bisa salah. Pancer bukan perasaan. Perasaan bisa berubah. Pancer adalah kesadaran murni, cahaya halus di dalam tubuh yang membuatmu tetap hidup. Ia bukan sesuatu yang di luar dirimu, tetapi sesuatu yang sudah lama ada, hanya tertutup oleh suara dunia. Ketika seseorang menemukan pancer, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi mudah goyah. Tidak mudah terseret arus. Tidak mudah dikendalikan oleh emosi, ketakutan, atau ambisi buta. Ia mulai melihat dunia dari tempat yang lebih tinggi, bukan dari ego, tetapi dari kejernihan batin. Pancer adalah titik di mana sedulur papat tunduk. Mereka semua mengabdi kepada pusat ini. Dan ketika pusat ini kuat, seluruh energi dalam diri bekerja dengan harmonis. Kamu menjadi manusia yang utuh, jiwa, raga, dan batin menjadi satu. Para leluhur menggambarkan perjalanan menemukan pancer sebagai mulih marang asal, kembali kepada asal. Kembali kepada cahaya yang memberimu hidup. Bagi mereka, hidup bukan tentang mengejar dunia luar, tetapi tentang kembali kepada siapa dirimu sebenarnya. Karena ketika seseorang menemukan diri sejatinya, dunia luar tidak lagi bisa mengacaukannya. Pancer adalah tempat di mana keheningan menjadi bahasa. Di mana kamu tidak lagi mencari jawaban di luar, tetapi menemukan semuanya di dalam. Ketika kamu sudah berada dalam pancer, kamu tidak lagi merasa sendirian. Kamu menyadari bahwa sedulur papat selalu menjagamu, semesta selalu memandu, dan Tuhan selalu membimbing perjalanan jiwamu. Pada akhirnya, seluruh ilmu ini bukan tentang gaib atau mistik. Ini adalah tentang mengenal dirimu sendiri. Tentang memahami bahwa manusia bukan sekadar tubuh, bukan sekadar pikiran, tetapi makhluk yang disertai 4 penjaga halus dan 1 pusat kesadaran yang sangat suci. Di dalam ilmu Jawa kuno, ada satu ajaran yang hampir hilang di telan zaman. Namanya, sedulur papat 5 pancer. Para leluhur percaya bahwa manusia tidak pernah lahir sendirian. Ketika kamu lahir, 4 energi halus ikut lahir bersamamu. Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, dan Puser. Mereka bukan makhluk asing,
tetapi bagian dari dirimu sendiri. Mereka yang membuatmu tiba-tiba punya firasat, merasa tenang di tengah masalah, atau merasa seperti dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat. Kalau akhir-akhir ini kamu sering mendapatkan tanda-tanda itu, mungkin sedulur papat sedang aktif menjagamu. Ingat, hidupmu tidak pernah kosong. Ada 4 penjaga halus yang mengikuti setiap langkahmu. Dan ketika kamu mulai mengenali mereka, itulah awal perjalananmu kembali kepada pancer, dirimu yang sebenarnya. Jika kamu merasakan getaran dalam video ini, itu tanda jiwamu sedang dipanggil untuk pulang. Sedulur papat bukan untuk ditakuti. Mereka adalah bagian dari dirimu, dan hanya akan bekerja ketika kamu mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap eling, tetap waspada. Tekan subscribe, bukan untukku, tapi untuk perjalanan jiwamu sendiri.